Udah. Sip. Iya. Jadi kita mulai ya Bang ya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu kembali di dalam channel Usuka Demil. Kuliah seru kalau dengan Emil. Nah, teman-teman bagi yang tertarik dengan isu-isu ilmu hubungan internasional, channel ini adalah channel yang tepat bagi teman-teman untuk mengikuti informasi-informasi terbaru mengenai apa itu ilmu hubungan internasional dan juga isu-isu yang mengikutinya. Nah, apabila teman-teman ingin tetap mengikuti informasi-informasi yang ada, silakan klik subscribe, share, kemudian jangan lupa klik ini ya tanda lonceng agar nanti bisa mengingatkan teman-teman di dalam informasi yang muncul nanti. Nah, kebetulan sekarang ini malam gitu, dan malam ini saya ditemani oleh Bang Hendra Manurung. Bang Hendra Manurung ini adalah seorang dosen ilmu hubungan internasional di Presiden University. Nah, bagi yang beberapa waktu lalu mungkin mengikuti Instagram saya, pasti tahu dong Presiden University memiliki ya program studi hubungan internasional. Nah, letaknya di Jababeka ya Bang ya, ininya ya, lokasi universitasnya ya. Siap, siap. Tapi sebelumnya saya ini kan dulu, saya sudah tidak di Presiden University Iya, lagi. iya. Ya. Saya betul-betul sudah full di Unpad ya untuk kuliah S3-nya, Bu. Oh iya, baik. Bang, Saya, ya perlu saya tambahkan ini informasinya, Bang Hendra ini juga sedang menempuh pendidikan doktoralnya di Universitas Pajajaran begitu. Baik. Nah, malam ini kita saya sama Bang Hendra itu akan membahas mengenai Ukraina dan Rusia. Nah, ini kan peristiwa yang lagi hot, lagi panas-panasnya di media masa saat ini, dibahas gitu ya mengenai persiapan perang gitu kan. Rusia telah mendeploy sekian ribu pasukan, sekian banyak logistik untuk perang gitu ya di perbatasan Rusia Ukraina. Amerika Serikat juga sudah mulai merespon dengan mengirimkan pasukan Amerika ya di bawah NATO gitu. Kalau tidak salah per tadi siang itu saya baca berita bahwa 900 tentara Amerika itu sudah berada di Rumania gitu untuk mendukung apabila memang terjadi invasi Rusia ke Ukraina. 900 ini nggak semuanya di bawah NATO gitu, tetapi sekitar 50%-nya itu dideploy memang di bawah NATO begitu, dan bersiap-siap untuk apa mereka sebut itu front selatan begitu. Nah, banyak yang bertanya-tanya gitu kan, sebenarnya apa sih yang terjadi antara Rusia dan Ukraina gitu. Mengapa sih Rusia kayaknya getol banget ya Bang ya, sepertinya getol banget tuh mengirimkan pasukan gitu untuk mencaplok Ukraina. Walaupun dari sumber yang pernah saya baca sebenarnya bukan permasalahan yang pertama Rusia dan Ukraina itu gitu. Sebelum-sebelumnya itu sudah pernah di tahun kalau saya tidak salah 1920-an begitu ya, kemudian 1940-an dan juga kemudian di 1960-an itu juga sempat terjadi peristiwa panas ini. Dan memang saat ini yang terjadi saat ini itu kan pemicu pada waktu itu Ukraina yang memutuskan tadinya akan bergabung dengan Uni Eropa, kemudian bergabung dengan NATO, kemudian presidennya itu memutuskan tidak jadi, tapi kemudian diprotes oleh masyarakatnya dan terpilih presiden baru yang kemudian memutuskan untuk bergabung gitu dengan NATO gitu. Jadi keputusan dari NATO. Nah, ini yang membuat Rusia mungkin cukup mencekam pada waktu itu karena sudah banyak sebenarnya negara-negara ex-Soviet gitu ya yang tadinya berada di bawah di bawah apa ya Bang ya, ikatan itu Bang apa? CIS, Commonwealth Independent CIS States. ya, Commonwealth Independent State gitu ya, yang kemudian satu persatu mulai menyatakan dirinya ingin masuk ke dalam Uni Eropa atau masuk ke dalam NATO gitu kan, dengan tentunya dengan harapan-harapan politik lah gitu ya, politik internasional, ekonomi internasional, dan pastinya bagi kepentingan nasional negara itu sendiri gitu.
Nah, sekarang kita ini nih Bang gitu, pertanyaan utama itu apa sih gitu yang membuat Rusia, maksudnya mengapa Rusia itu mengirimkan tentaranya gitu ya ke ke perbatasan dengan Ukraina gitu ya. Apakah ini karena gitu kan, kalau kita lihat Rusia ini kan hampir sekian periode itu seperti tidak dilihat sebagai sebuah superpower gitu ya. Padahal Rusia ini mewarisi tahtanya Uni Soviet gitu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, duduk di dalam Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto gitu. Nah, tetapi sepertinya kita terlena gitu dengan kemunculan Amerika Serikat sebagai satu kekuatan tunggal dunia gitu, yang saat ini dihadapkan pula dengan kehadiran Cina. Nah, Rusia semakin lama pun semakin menunjukkan eksistensinya gitu di hadapan dunia internasional. Nah, gimana nih menurut Bang Hendra gitu mengenai situasi terakhir, mungkin bisa jelaskan juga bagaimana sebenarnya hubungan Rusia Ukraina, mungkin terkait dengan apa tadi kita sempat diskusi di awal gitu mengenai Crimea. Silakan Bang Hendra. Baik, terima kasih Bung Emil atas kesempatan yang diberikan. Juga ini pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang simple ya, tapi ini kayak ujian aja jadinya, ya kan? Nah, ini kan, kalau kita lihat memang to some extent ya, jadi untuk sebagian ini memang ya kalau kita lihat memang sejarah Rusia ini cukup panjang lah. Jadi ya dia dari muncul sebagai negara besar, kemudian juga dia wilayah yang juga mencakup wilayah sebagian dari Eropa Timur, kemudian juga di sini Asia Tengah. Nah, tapi ini kan juga menjadi persoalan sebenarnya, ya kan karena luas wilayah ini termasuk yang terbesar juga gitu di seluruh dunia. Nah, kemudian juga di sini kan kalau kita lihat ya, ini kita lihat aja misalnya kenapa Rusia itu sendiri, kemudian juga di 2014 ya ketika muncul persoalan Ukraina ini 2013 ya kan. Jadi kalau menurut saya di sini adalah sebenarnya kan karena persoalan di dalam negeri ya, persoalan dalam negerinya Ukraina sendiri karena presidennya kalau nggak salah Yanukovych ya, Presiden Yanukovych ini terlalu dekat dengan Kremlin, dengan Moskow. Nah, mereka ini masyarakatnya ini ya ini permainan apa namanya di dalam negeri juga apa namanya percaturan sistem politik ya di Ukraina ya di Kiev. Jadi ada juga yang kontra dengan kedekatan hubungan antara pemerintah di Ukraina di Kiev itu dengan Kremlin yang begitu dekatnya sehingga mereka menginginkan supaya mereka bebas gitu dari Rusia. Nah, pada akhirnya mereka memang bebas ya dari Rusia gitu, tapi mereka juga berambisi gitu. Jadi mereka juga punya ambisi Ukraina ini untuk menguasai seluruh wilayah yang jelas-jelas di sini ini Rusia selalu berpandangan bahwa ada sebagian masyarakat Ukraina juga berbahasa ya Rusia, Slav gitu. Jadi mereka ini juga harus diberikan hak untuk menentukan ya untuk ini kan menentukan apa namanya kebebasan mereka apakah mereka ingin bergabung dengan Ukraina dengan Kiev atau misalnya mereka ingin merdeka. Makanya kejadiannya kan juga di sini adalah Rusia kan juga tidak terlibat langsung ya. Jadi mereka ini ada juga gerilyawan ya separatis ya yang dianggap di sini ya merupakan pengacau sebenarnya bagi Ukraina, bagi pemerintah Ukraina gitu setelah tergulingnya Yanukovych. Nah, tapi mereka pro Rusia gitu. Nah, mereka didukung juga oleh Rusia ya. Nah, kita tahu di situ kan ada Donbas ya, Luhansk ya, Donetsk ya. Itu kan juga merupakan bagian Ukraina Timur ya. Jadi mereka Luhansk itu ya mereka akhirnya mereka bergabung dengan Rusia ya bahwa mereka memang nenek moyangnya kemudian bahasanya faktor sejarahnya mereka dekat dengan Rusia.
Nah, kemudian juga di sini Crimea yang terakhir kan. Nah, Ukraina ini kan juga pemerintahan di Kiev ini kan mereka ingin juga menguasai Crimea, padahal Crimea ini ya Sebastopol ini kan juga adalah pangkalan ketika Ukraina masih menjadi bagian dari Commonwealth Independent State ya, negara persemakmuran Rusia. Di sini apa namanya ada pangkalan angkatan laut armada laut hitamnya Rusia gitu di wilayah selatan. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya melanjutkan misalnya dari pertanyaannya Bung Emil, misalnya apa penyebabnya? Ya penyebabnya kembali lagi di sini persoalan yang ada muncul di Crimea ini. Saya juga di sini juga mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin ketika mengadakan press conference ya di Kremlin ya, yang menyatakan Rusia juga tidak akan mungkin memulai perang gitu. Kalau misalnya kecuali kalau Ukraina memang di sini memaksa ya menggunakan military means ya, menggunakan military means yang dimiliki, kemudian juga dengan dukungan NATO ya, dengan dukungan NATO, padahal jelas-jelas Ukraina ini bukan bagian dari NATO, ya kan, bukan negara anggota NATO. Nah ini Rusia ya akan berhadapan ya, akan terjadi yang namanya konfrontasi militer dengan NATO. Jadi yang dihadapi Rusia bukan Ukraina tapi NATO gitu. Tapi tadi kembali lagi kalau misalnya ini kan kalau kita lihat secara latar belakang historis Perang Dunia Pertama ya, ini kan sebenarnya sudah ada tanda-tanda juga ya. Patternnya misalnya kalau misalnya pembunuhan kalau tidak salah 1914 ya kan, itu dari pangeran apa namanya Austro-Hungaria kan kejadiannya di sana ya ketika terjadi perang ya kan. Nah pada akhirnya kan membuat negara-negara major power di Eropa itu kan terlibat ya kan dalam Perang Dunia Pertama ya, termasuk Prusia juga Jerman. Nah kemudian juga Perang Dunia Kedua dari persoalan-persoalan kecil sebenarnya kan. Nah kemudian juga kalau tidak salah, nah persoalan-persoalan kecil seperti yang muncul di mana di Crimea ini ya, ya tapi tadi kembali lagi kepada ambisi ya, ambisi dari pemimpinnya ya. Ini tadi kan bisa jadi masyarakatnya dimobilisasi untuk berperang ya kan oleh pemerintah Ukraina, sementara Rusia sendiri, Presiden Vladimir Putin sendiri malah berkunjung ke Tiongkok ya, ke Beijing ya, bertemu dengan Xi Jinping. Nah ini tadi kan adalah sebuah sebuah apa namanya sebuah power yang dimainkan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya Rusia ya dia care peduli ya dengan apa yang terjadi di mana di Ukraina ya. Tapi ya di satu sisi dia tidak menginginkan perang ya, sementara di sisi lain dia ingin hard power-nya dia ya dengan mengerahkan pasukan, kemudian juga soft power-nya dia bersama Xi Jinping membuka Olympic Winter Games ya apa Winter Olympics Games ya 2022 di Beijing ya kan. Nah ini kan soft power-nya, jadi smart power-nya Rusia itu betul-betul dimainkan ya, utilize ya by Russia ya, by Kremlin gitu, so that this is how it works. Nah kemudian kalau misalnya Macron juga ketika berkunjung ke Rusia 2 hari lalu ya, kemudian tidak lama kemudian juga Presiden Argentina datang ya. Yang saya ini kan kalau Argentina dengan bisa jadi secara implisit kita lihat Presiden Argentina ya bisa jadi bukan hanya ekonomi politik ya yang dibicarakan hubungan perdagangan, tapi juga di sini implisit dan eksplisit menyatakan dukungan atas apa yang akan keputusan yang akan diambil oleh Rusia misalnya terhadap Ukraina ya kan. Kalau misalnya memang terjadi konfrontasi militer yang pada akhirnya akan menimbulkan konfrontasi militer antara Rusia dengan NATO. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya tadi, misalnya Macron, kalau misalnya Presiden Macron, dia juga sama. Presiden Macron itu menyatakan, karena saya juga memonitor apa yang terjadi ya, itu dari Kremlin, ya, kemudian juga di sini cukup lama, sekitar 1 jaman ya. Nah, jadi Presiden Macron itu sendiri juga menyatakan ya persoalan keamanan di Eropa, stabilitas keamanan di Eropa itu adalah urusan negara-negara Eropa dan tidak perlu melibatkan NATO ya, tidak perlu NATO di situ. Nah, makanya, nah ini kan juga pola-pola yang sebenarnya ya kalau kita lihat di sini ya, Macron ya, menurut Presiden Putin ya, Presiden Macron menyatakan kepada Presiden Putin bahwa Crimea adalah
bagian dari Ukraina. Nah, ini kan adalah kampanye ya, kampanye-kampanye yang dilontarkan terus-menerus ya oleh pihak Ukraina ya kan ke negara-negara barat ya kan. Akhirnya negara-negara barat itu mempunyai kesimpulannya sendiri kan dan membuat spekulasi yang macam-macam di dalam sistem dalam sistem internasional bahwa Crimea itu adalah bagian dari Ukraina. Padahal kalau kita tahu Crimea ini juga sudah menjadi wilayah otonomi yang memang bebas ya dari Ukraina dan mereka lebih memutuskan berdasarkan hasil referendum untuk bergabung dengan Rusia. Nah, kemudian juga di sini kalau kita lihat kekhawatiran utama dari Rusia itu sendiri, karena kita tahu ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan Bung Emil ya, kalau misalnya sekitar 2.000 pasukan atau 900 baru tiba ya kan di Rumania ya kalau tidak salah, kemudian jauh sebelum itu persenjataan persenjataan artileri AS juga dikirim ke Ukraina ya. Kalau kita lihat juga di sini adalah sekitar 4.000 sampai 6.000 pasukan militer NATO juga ditempatkan di Polandia ya. Polandia ini di sebelah barat ya, kalau misalnya ini barat daya berarti kan di sebelah yang berbatasan juga dengan Belarus ya. Belarus ini adalah negara bagian Commonwealth Independent State ya, negara-negara bagian negara-negara yang tergabung dengan Rusia ya. Nah, itu kemudian juga kekhawatirannya Rusia adalah apabila Ukraina ini dijadikan memang lepas ya dan Rusia tidak memonitor perkembangan yang terjadi di Ukraina ya, itu akan mengakibatkan misalnya Ukraina jadi bergabung dengan NATO ya, NATO enlargement policy tadi, bukan hanya EU, NATO enlargement policy. Ya bisa saja misalnya negara di Eropa itu bergabung dengan NATO dulu dan tidak ke Uni Eropa tapi bergabung langsung dengan NATO, bisa saja seperti itu misalnya kan, karena tadi paling enggak di sini yang perlu ditekankan adalah Rusia menganggap ini sebuah ancaman gitu, ancaman buat wilayah teritorialnya dia gitu. Karena kalau misalnya di sebelah barat berbatasan dengan Belarus, pasukan NATO sudah ditempatkan di sana, kemudian juga nanti pos komando NATO juga akan ditempatkan di Ukraina. Nah, ini akan mengakibatkan sesuatu yang menjadi ancaman buat wilayah selatan ya, di bagian selatannya Rusia. Sementara kalau kita lihat ini ambisi sekali sebenarnya Amerika Serikat itu ingin menguasai wilayah-wilayah atau memecah CIS tadi ya dengan Rusia di sini ya. Rusia sendiri juga punya hubungan Eurasia Economic Union ya, EIU. Saya juga baru-baru ini juga menulis ya bersama pembimbing saya ya di Universitas Pajajaran itu tentang hubungan Indonesia Eurasia ya. Nah, ya Indonesia ya cukup baik hubungannya dengan negara Eurasia, tapi kalau kita lihat juga di sini Kazakhstan, Belarus ya, kemudian juga Turkmenistan kalau tidak salah ya, itu minus Ukraina ya, karena Ukraina sudah tidak bergabung lagi. Jadi ini sebenarnya seperti kompetitornya Uni Eropa. Nah, kemudian juga di sini yang perlu kita ini kan adalah tadi ya, jadi Ukraina ini tidak punya dasar gitu ya, tidak punya dasar untuk untuk mengadakan kampanye black campaign gitu kan ke media-media internasional ya, bahwa mereka terancam oleh agresinya Rusia ya kan, ya tidak punya dasar sama sekali gitu. Jadi ya Rusia juga sama, mereka juga punya alasan yang kuat tentunya gitu kan. Jadi saya tidak memihak ya, tapi kalau misalnya apakah ini nantinya akan terjadi perang ya, konfrontasi militer ya, kita hanya tinggal melihat saja, hanya tinggal menunggu ya. Kita tinggal menunggu kira-kira apa perilaku ya Ukraina behavior ya, state behaviors that will be threatening Russia move gitu. Nah, nanti kalau misalnya ini kan berarti kalau misalnya Ukraina akan berbuat apa pasti dimonitor ya. What will be next? Apa selanjutnya? Nah, ini kan Rusia akan
akan juga melihat ya. Jadi memonitor juga Bung Emil. Jadi kalau misalnya nanti Ukraina pasti juga akan berkoordinasi, berkomunikasi, berdiskusi dengan NATO. Kalau saya berbuat begini, ya kan, NATO bagaimana? Kalau saya berbuat begini ke Rusia, NATO bagaimana? Itu kan contohnya gitu. Iya, Jadi apa iya. namanya, enemy of my friend ya, ya Is my kalau is enemy. my enemy ya, nah itu ya kan, enemy Iya. of my friend is my enemy. Jadi Hmm. tadi sama, jadi seperti itu perilakunya state. Jadi kalau saya lihat ya Rusia menunggu ya, menunggu Hmm. apa yang akan diambil ya, keputusan apa yang akan diambil oleh Ukraina Oke, tadi. Begitu Bang. Bu. Ya siap. Bang, Siap. berarti gini, kalau kita lihat gitu ya, di dalam konstelasi ini ya, gitu, ketegangan ini gitu, yang pertama kali dimainkan oleh Rusia pada waktu terjadi domestik di ini, di Ukraina, itu adalah politik identitas begitu kan ya. Karena Rusia memahami sekali gitu, masyarakat Crimea itu adalah masyarakat yang berbahasa Rusia gitu kan, sehingga Ya. alasan Rusia masuk pertama kali pada waktu itu adalah mengamankan mereka ini gitu, karena ada permintaan gitu kan, gitu. Nah, berikutnya kita juga melihat geopolitik yang dimainkan oleh Rusia, strategi geopolitik begitu kan, karena tadi Bang Hendra kan menyebutkan ada apa itu namanya pangkalan armada Laut Hitam di Sevastopol gitu kan, itu memang sudah lama gitu kan, kalau tidak salah itu berdasarkan perjanjian Rusia itu apa dalam tanda kutip mengontrak gitu kan, kurang lebih sekian tahun begitu agar bisa menempatkan armadanya di sana begitu. Nah, tapi dengan munculnya apa ketegangan dan kemudian berakhir konflik antara Crimea dengan Ukraina, masuk apa adanya pemberontak yang dicap pemberontak lah gitu ya oleh pemerintah Ukraina sebagai apa yang didukung oleh Rusia begitu. Nah, ini apa menjadi apa ya landasan bagi Rusia untuk mengklaim gitu bahwa Sevastopol itu sepenuhnya milik mereka begitu. Lalu tadi juga ada ini apa ada disebutkan kunjungan Putin ke apa ke Cina Beijing. begitu ya, ya ke Beijing itu ketemu dengan Xi Jinping gitu. Kita tahu bahwa kedua negara ini kan adalah sekutu alami gitu kan. Pokok di mana Amerika Serikat bertentangan dengan Rusia pasti ada Cina di sana. Di mana Amerika Serikat bertentangan dengan Cina pasti ada Rusia di belakangnya gitu. Jadi apa ya mungkin benar juga yang Bang Hendra bilang tadi gitu. Apakah konflik ini akan mengarah kepada perang gitu? Tidak bisa diprediksi gitu. Walaupun tingkat ketegangannya ada di sana gitu kan ya, ada di sana gitu. Tapi melihat ada Cina di belakang itu gitu, apa maksud di ini di dalam konflik tersebut itu walaupun tidak langsung gitu kita juga berkaca pada apa yang terjadi di Laut Cina Selatan gitu ya terutama di Selat Taiwan gitu di situ juga kan Rusia juga ada di situ gitu walaupun secara tidak langsung gitu. Nah ini bisa bisa jadi ini menghadirkan kembali suasana perang dingin tetapi lebih dingin dari yang sebelumnya begitu ya. Bisa jadi Bu. Karena saya juga apa namanya melihat ya pola-pola ini, misalnya Suriah sudah berhadapan dengan Israel ya. Hmm. 1-2 hari terakhir mereka sudah terjadi perang ya kan. Walaupun kita lihat di sini Iran belum ya kan. Iran belum bergerak, dia masih still wait and see. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kita kembali kepada Ukraina ya, kontrak ya kontrak. Tapi jangan lupa kontrak ini bukan hanya menguntungkan buat Rusia, karena Ukraina juga tergantung ya jalur gasnya dia ke Rusia gitu. Jadi kalau misalnya sekarang lagi musim dingin, bisa kita bayangkan ya bagaimana misalnya ini mutual interest ya, mutual benefit ya, keuntungan bersama ini tadi bisa diinikan. Makanya kan kalau kita lihat tadi kan strategic trust ya kan, kemudian strategic distrust gitu. Kalau kita lihat juga NATO juga bukan sesuatu, bukan organisasi yang sempurna ya,
karena kita tahu di tahun 2009 juga ketika Estonia mengalami cyber attack ya, NATO juga tidak berbuat apa-apa gitu kan. Nah, NATO juga tidak berbuat apa-apa, malah NATO hanya menyuplai informasi bahwa Rusia adalah hacker di belakangnya. Nah, kemudian untuk membuktikannya juga susah karena Rusia juga membantah ya kan. Kalau misalnya kita bicara negara ya, quote and quote negara ya, nggak akan mungkin ya. Kita nggak tahu hacker-hacker ini kan juga banyak juga ya. Kalau misalnya kita lihat kayak Snowden ya kan, juga sama kan. Berarti memang tidak sempurna juga. Misalnya Snowden ini adalah kontraktor intelijen dari mana? Dari CIA ya kan. Kemudian akhirnya kabur juga ke Beijing. Kemudian kita tidak tahu gimana-gimana, nggak tahunya dari Beijing bisa terbang langsung ke Sheremetyevo, ke Kremlin ya kan. Nah ini kan juga banyak pasti kejadian-kejadian. Tadi kembali lagi adalah right or wrong is my country kalau misalnya kita bicara begitu ya. Tapi buat ada sebagian mungkin masyarakat ya mungkin ya atau sebagian kecil di sini ya mereka juga pasti mereka nggak akan suka gitu kalau misalnya juga di sini pemerintahnya itu terlalu campur tangan. Nah ini tadi juga kembali politik identitas saya setuju gitu kalau misalnya Bung Emil tadi sampaikan politik identitas. Walaupun politik identitas ini juga perlu juga kita maknai di sini karena ada referendum ya. Kalau misalnya kita bicara referendum nasional ya, dan itu kan kalau tidak salah sekitar 90% mereka menginginkan untuk bergabung ya dengan Rusia gitu kan. Artinya mereka merapat. Nah, kalau misalnya tadi Amerika Serikat ya dan negara-negara Barat ini dan tentu saja Inggris, Kanada ya. Kalau kita lihat kan polanya seperti itu mereka negara-negara yang masuk ya. Jerman dengan Prancis kan mereka mencoba untuk menghindar ya. Termasuk juga kalau tidak salah di sini Kroasia juga ya. Kalau terjadi perang terbuka juga akan ini gitu. Tapi kalau misalnya Jerman juga sudah mewanti-wanti ya sudah artinya menyatakan kalau terjadi perang terbuka Jerman perang terbuka antara ya oke lah sebelum perang terbuka misalnya Rusia menginvasi Ukraina, Jerman akan turun gitu kan. Nah, tapi ini kan semacam jika gitu. Jadi semacam hipotesa ya yang sebenarnya nggak perlu kita tanggapi juga gitu, Bung. Jadi kalau misalnya ini buat apa kita di ini kalau misalnya kita belajar hubungan internasional, politik internasional ya, buat apa kita tanggapi karena ini kan jika gitu semacam kalimat pengandaian ya. Nah kalau misalnya besar seperti itu ini jadi saya sih melihat gini ya polanya yang perlu kita emphasize ya, yang perlu kita ini kan Kremlin lah ya. Kremlin belum mengeluarkan pernyataan apapun ya. Kalau misalnya mereka akan invasi gitu atau misalnya mereka akan ya wajar kalau misalnya mereka melakukan latihan perang ya dengan Belarus ya kan kemudian juga dengan Azerbaijan juga punya masalah kalau nggak salah Kazakhstan kalau nggak salah ya. Kazakhstan ya kan tapi kan semua clear gitu. Jadi nah tadi Kazakhstan ini kan kalau kita tahu di situ juga Amerika juga pingin masuk dan ternyata sudah ada juga mercenary ya militer tentara-tentara bayaran dari Amerika juga sudah di situ. Tapi begitu dideploy ya kan pasukan dari Rusia ke Kazakhstan akhirnya damai dengan sendiri ya tadi semacam membuat infiltrasi ya sabotase infiltrasi tekanan-tekanan kepada pemerintah. Mungkin kita perlu melihat ini juga ya Bang ya yang perang antara Azerbaijan dengan Armenia ya betul. Armenia Azerbaijan dan ini Nagorno-Karabakh. Iya, terkait dengan Nagorno-Karabakh. Di situ juga kan tadinya semua melihat nih Rusia pasti masuk begitu kan. Tapi ternyata kan Kremlin tetap menjaga tidak terlibat gitu kan di dalamnya. Justru Turki yang kita lihat sangat aktif gitu kan memihak ke ini kan Azerbaijan gitu. Betul. Begitu. Nah, berarti ini ya Bang. Kalau kita lihat ini jangan-jangan nih cuma media Barat saja yang mencoba memojokkan Rusia gitu. Kalau tadi bahwa kalau kita melihat begini ya di dalam konsep kedaulatan nasional itu gitu ya, bahwa sah-sah saja kan sebuah negara
menggerakkan pasukannya di dalam konteks kedaulatan mereka gitu untuk tujuan apapun begitu kan, karena kita mungkin tidak boleh lupa landasan dasar di dalam sistem internasional yang sifatnya anarki gitu ya, gitu. Kalau kita merujuk kepada pemikiran tradisionalis gitu ya, bahwa every country for himself gitu ya, dan apa yang dilakukan oleh negara tersebut adalah dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan nasional mereka ini tadi gitu. Nah, terlepas dari kemudian bagaimana politik atau strategi politik internasional yang mau dilakukan oleh Rusia ataupun Ukraina gitu. Jadi kalau saya tangkap ini kayaknya Bang Hendra ini ininya mengarah kepada enggak lah, ini kayaknya cuma ini aja perang ini aja, perang kecil-kecilan antara Ukraina dengan sekelompok separatis gitu ya, yang didukung oleh Rusia. Jadi karena Belarus ini berbatasan langsung dengan Polandia. Jadi sementara kalau tidak salah di situ kan sudah ditempatkan tambahan lagi kalau nggak salah 4.000 pasukannya NATO ya. Jadi sehingga 8.000-an. Nah ini kan NATO ini kan ya tadi kalau misalnya ini kan mereka juga ada rencana untuk menggulingkan kekuasaan presiden yang sekarang ya kan. Nah terus kemudian ya kayak inilah apa namanya bluffing ya. Jadi kayak misalnya itu kan kayak ini ya anjing itu kan menyalak gitu kan, gitu karena ini kan langsung ditempatkan pasukan NATO. Apa hubungannya NATO? Sementara ini juga tadi saya lupa sampaikan ya. Eropa itu kan punya OSCE ya, Organizations for Security and Cooperations in Europe gitu. Nah ini kemana gitu kan? Nah ini kenapa mesti NATO yang masuk gitu? Harusnya selalu di situ. Sementara artikel mestinya OSCE yang masuk ya, karena ada Rusia di dalamnya kan, ada Rusia di dalamnya. Bagian Eropa. Nah sementara kalau misalnya NATO itu sendiri, ini apa hubungannya NATO gitu? Makanya Presiden Vladimir Putin itu sudah juga menyampaikan ya, sebenarnya kalau misalnya apa yang dialami oleh Rusia ini sebenarnya Rusia ini malah justru ya ini menurut Vladimir Putin ya wajar sih dizolimi ya kalau kita lihat ya dari kejadian ketika Saddam Hussein jatuh, Rusia sih belum begitu ini ya, belum begitu ngeh ya. Tapi begitu Muammar Gaddafi ya, Presiden Libya jatuh dan pasukan NATO dikerahkan ya kan. Kemudian Rusia tidak diberitahu oleh NATO. Nah, di situ mulai sakit hati ya. Mulai sakit hati, Rusia itu sudah mulai sakit hati sehingga ketika apa yang terjadi di Suriah ya pada Profesor Bashar Assad ya, ini Barat ya, Amerika Serikat lah ya, ingin mengutak-atik ke Timur Tengah ya kan, kemudian Iran ya kan. Nah ini berarti ada apa gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan misalnya Rusia dengan Ukraina kenapa, apa penyebabnya? Nah kita balik sekarang Bung. Jadi ini kita balik apa penyebabnya Amerika Serikat ingin bermain juga gitu di Timur Tengah gitu kan, apa penyebabnya Inggris dengan Kanada. Nah sekarang saya balik pertanyaannya gitu, jadi saya balik apa maksud dan tujuannya, apa motivasinya AS ya, Amerika Serikat, NATO, mereka mendukung Ukraina, ada apa gitu sebenarnya, apa yang mereka cari. Ya kan ini kan belum menjadi suatu hirauan yang penting ya, yang utama, tapi ya kembali lagi nih ya trigger lah buat teman-teman yang suka belajar HI, keamanan internasional, geopolitik internasional ya, kemudian juga di sini politik regionalnya Rusia. Ya, ternyata ada apa gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang ambisi untuk menguasai Eropa dengan kekuatan power dari ekonomi politik yang dimiliki ya kan, dengan mengerahkan kekuatan ya, misalnya kan Barat sudah mencontohkan kan, misalnya kayak AS ya, Amerika Serikat dengan NATO ya, Rusia juga bisa, Cina juga bisa di Laut Tiongkok Selatan ya kan. Nah, cuma kalau misalnya kita bicara Cina ya, kalau udah Laut Natuna Utara ini adalah milik Indonesia, jangan utak-atik lagi dong dengan Nine Dash lainnya. Dan Rusia juga kan punya ini juga ya, punya kerjasama juga kan di Laut Natuna Utara untuk eksplorasi minyak ya kan.
Nah, itu juga jangan main-main ya. Dan ketika Rusia mengerahkan frigate tempurnya dia ya, Admiral siapa Kunovsky atau siapa saya lupa ya itu frigatnya dia ya, ada berapa kapal datang ketika latihan militer bareng dengan ASEAN. Nah, ya jangan macam-macam kan, akhirnya kan Tiongkok juga mereda gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ya karena sudah ada Rusia di situ masuk, tapi kalau kita lihat ya tadi yang saya sampaikan di tengah-tengah eskalasi konflik Ukraina dengan Rusia, ternyata Presiden Vladimir Putin ya datang ke Beijing gitu untuk membuka Winter Olympics 2022 gitu kan. Dan saya belum lihat komentar pernyataan dari presiden negara barat apa responnya gitu. Apa responnya yang clear, jelas, ada apa gitu. Ya kan? Ini ada apa gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat mereka hanya fokus di situ ya apa ya, kalau menurut saya sih Rusia dengan Cina sedang memainkan peran dan kontribusi geopolitik mereka gitu kan. Jadi untuk ini ya, untuk wilayah Asia Pasifik juga ya. Nah, makanya Indonesia juga ya tadi dengan ASEAN juga harus mampu melihat itu. Jadi jangan hanya misalnya kita tinggal diam dan kita tidak bereaksi atau tidak berkomentar ya. Karena walau bagaimanapun Indonesia ini adalah pemimpin, salah satu pemimpin negara 6 ya, non-aligned movement, gerakan non-blok gitu. Ya masa kemudian ASEAN juga Indonesia adalah pemimpin kan, kemudian juga punya ASEAN WFZ ya, free zone ya, di wilayah Southeast Asia kan, Asia Tenggara. Nah ini kan juga menjadi sebuah kekuatan sebenarnya buat Indonesia, tapi Indonesia melempem aja, diem aja ya. Memang ini jauh. Kalau misalnya ada yang Belanda masih jauh ya oke, tapi kan masa sebagai menteri luar negeri negara besar gitu Indonesia itu tidak memberikan respon ya kan, komentar ya kan, gimana tentang Ukraina dengan Rusia ya kan, padahal sebenarnya kan bisa kan. Jadi ya itu menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam politik internasional, Boy. Nah makanya harus ada ya. Jadi mungkin inilah keuntungan kita sebagai penstudi hubungan internasional ya, sebagai orang-orang yang memang senang belajar hubungan internasional ya. Jadi kita coba mengamati, kalau misalnya kita lihat kan diplomat di Kemlu ya, atau misalnya ini kan mereka cenderung hati-hati, tidak mau mengeluarkan pernyataan yang keras atau yang misalnya yang terlalu memihak ya kan. Dan ini kan juga sesuatu yang saya sayangkan sebenarnya gitu. Padahal ya kenapa diplomat kita nggak mampu gitu, misalnya mereka juga bisa merespon seperti itu ya. Justru kan mereka kan dilihat kemampuan mereka misalnya dalam membaca, dalam mengamati ya, dalam melihat ya perkembangan apa yang dilakukan oleh negara-negara besar ini ya, tadi peran dan kontribusi geopolitik mereka. Jadi ini mengimbangi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat ini gitu. Jadi kalau jangan sampai kalau misalnya mereka ini justru akan memunculkan yang namanya unipolarisme ya. Jadi kepemimpinan hanya satu doang ya, tunggal. Jadi kalau misalnya ini superpower tuh hanya dimiliki oleh Amerika Serikat sendiri dengan negara-negara barat gitu kan, atau misalnya ini. Padahal kita tahu tadi artikel 5 NATO Charter, dan ini sudah juga disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin ya, bahwa Ukraina itu siapa gitu, bukan negara anggota NATO. Kemudian NATO bela-belain gitu kan, NATO strongly support ya to defend Ukraine territory gitu loh. Jadi aneh kan. Makanya sangat-sangat ini. Saya kembali lagi, saya juga baca ya itu yang artikel 5 NATO tadi ya, artikel 5 piagam NATO tadi ya, memang itu komunitif ally ya, jadi semacam melindungi kalau misalnya ada salah satu negara anggota NATO yang diserang atau misalnya ya dizolimi ya, jadi mereka jadi kewajiban negara lain untuk ini bantu anggota NATO. Nah itu kan ini kan bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya jadi banyak sekali sebenarnya yang
yang apa yang apa loophole-nya ya, Hmm. loophole-nya yang memang ini mungkin tidak dimengerti. Tapi kalau misalnya kayak makanya tenang-tenang aja, Presiden Vladimir Putin, Presiden Xi Jinping ya, mereka tenang-tenang saja, mereka membuka ya kan. Kemudian juga kalau tidak salah Rusia itu sendiri juga akan menyuplai gas ya ke China Hmm. itu ya, diharapkan juga volume apa namanya bilateral trade ya relation mereka hubungan dagang China dengan Rusia itu akan mencapai 200 miliar dolar. Target mereka seperti itu. Kemudian juga ekspor gas dari Rusia. Kalau kita lihat ya di sini Kazakhstan mereka juga kaya minyak, Iran juga kaya minyak setelah after Saudi Arabia gitu. Jadi Saudi Arabia yes of course ya Saudi Arabia close to United States. Tapi Iran dengan Kazakhstan Hmm. ya kan Iran dengan Ya, Kazakhstan close to rahasia gitu. Jadi supaya baik. berimbang aja geopolitiknya. Tapi ya itu tadi kembali lagi memang Ya, disinilah menariknya sebenarnya hubungan internasional tadi. Kalau misalnya ya, kita bisa lihat baik. misalnya dari Eh, perspektif baik, Bang. realis, ya, neoliberal dan macam-macam. Oke, silakan, Ya, silakan Bu. ya, Bang. Baik. Ini banyak sekali nih informasi dari Bang Hendra ini kalau kalau kita gali gitu ya. Tapi sayangnya waktu kita terbatas ini. Bolehlah saya undang lagi Bang Hendra gitu ya Silakan, silakan, silakan. untuk kita ngobrol misalkan terkait dengan politik kawasan terutama karena kita pernah pernah dalam satu forum Ya, dan ya, ini nggak tuntas itu dibahas satu ya kali gitu. Bu. Ini apa karena pernah waktu itu ada para mahasiswa bertanya bagaimana sebenarnya ini apa hubungan antara Rusia dengan Uni Eropa gitu. Nah, saya pernah maksudnya kita pernah bikin kegiatan gitu kan, tetapi belum belum maksudnya begitu dihubungi perwakilan Uni Eropa tidak ada yang bisa gitu ngomong masalah ini gitu ya. Ya mungkin ini bahasa diplomat gitu kan, belum bisa Oh, ngomong ya, gitu. Padahal mungkin ada ini ya, ada hal-hal lain yang tidak ingin dibahas terkait antara Uni betul. Eropa dan Iya, Rusia begitu. Nah, teman-teman channel Kusuka Demil gitu, ini baru sedikit sebenarnya ya, sekian apa rentang waktu ini baru sedikit yang kita bahas mengenai atau menganalisis, berdiskusi mengenai Rusia dan Ukraina. Nah, teman-teman boleh untuk berkomentar bagaimana analisis teman-teman betul. mengenai Rusia dan Ukraina ini gitu. Nah, silakan komentar ya di kolom yang ada di channel ini gitu. Saya tunggu atau kami tunggu sebenarnya ya apa pendapat dari teman-teman mengenai persoalan Rusia dan Ukraina gitu. Baik Ya. teman-teman, channel ini apa dibuat memang atau didedikasikan bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan dengan isu-isu ilmu hubungan internasional. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, share, dan klik lonceng yang ada untuk terus mengikuti perkembangan Anda. Saya Emil Radiansa dari Kusuka Demil. Kusuka Demil, kuliah seru kalau dengan Emil. Sip. Terima kasih, Bung. Sebentar, Bang.